kok kandel itu apa isinya. Kadang-kadang mikirnya itu gorengan ataupun yang lain, padahal ya barang-barang kayak gini. Buat apa? Kok isinya apa ya tasku ini? Ternyata ada gunting juga. Fungsinya jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kalian kita ajak untuk bongkar isi tasku ya. Apa aja isinya ya. Banyak yang tanya, Mas isinya apa tasmu kok duduk gini ya, ataupun besar. Ini tas ini saya gunakan untuk aktivitas kerja, yaitu di dalam perusahaan ya. Tak enteng seperti ini saya pakai. Jadi beratnya ini sekitar 1 kiloan ya. Berat juga. Saya kemana-mana bawa tas ini selama bekerja. Ya, isinya apa aja ya. Sesuai pekerjaan saya di sini sebagai QC quality control di salah satu perusahaan furniture ya. Jadi nanti akan saya jelaskan apa-apa yang saya bawa aja ya. Ya, fungsinya seperti apa. Oke, saya akan buka ya. Pertama di sini ada selasi banyak ya. Saya bawa selasi nih. Oke. Ya. Ada lagi nggak? Oke, ini ada selasi. Ya. Saya bawa selasi ini ya. Di tas saya selalu ada selasi ini. Pertama ini adalah solasi kertas ya, dimana saya buat nulis ya, dikasih seandainya ada masalah ataupun ada indikasi reject ataupun ada indikasi tulisan yang keterangan, saya tempelkan di suatu barang itu, di suatu furniture itu. Ini berikutnya ada solasi kuning. Ini solasi kuning ini juga saya biasa sering saya tempelkan di item-item yang bisa di repair. Berikutnya ada selasi merah, yaitu untuk biasa saya pakai untuk indikasi yang reject parah, biasanya seperti itu. Saya kasih ini seperti pecah ataupun seperti yang indikasi parah untuk rejectnya ini. Berikutnya ada solasi panfik, yaitu untuk solasi untuk tes chipping ya. Kita tes di suatu furniture, kita tarik gitu ya, hasilnya rontok atau tidak untuk catnya ini. Oke. Berikutnya saya bawa banyak pena ya di sini. Maaf, saya singkirkan dulu tas saya ya, nanti saya akan banyak pen ataupun alat tulis di sini. Pertama, saya menggunakan spidol warna hitam yang tidak permanen. Biasanya saya tuliskan di solasi kertas ini, saya tuliskan ya rejectnya apa, saya tempelkan di suatu barang, indikasi ataupun keterangan. Ini menggunakan ini. Berikutnya ini solasi merah, juga sama, saya juga nulis di sini ya, masalahnya seperti apa. Nah, ini indikasi yang reject. Taruh di sini. Berikutnya ada spidol permanen warna gold ya. Saya biasanya sering pakai juga untuk touch up atau bantu touch up ya, kasih goresan warna emas di suatu furniture. Biasanya ada yang warna emas sedikit aja, itu membantu sedikit ya. Ini gold. Ini juga spidol warna silver, juga sama juga. Biasanya ada sedikit yang di furniture itu kurang warna sedikit aja, kita tiru gitu. Itu fungsinya ini ya. Berikutnya ada pen biasa yang biasa kita gunakan untuk keseharian kita, yaitu untuk nulis itu ya, seperti itu. Oke, next, lanjut lagi. Opo isi nih.
Ya, ini cutter ya. Cutter saya gunakan untuk motong-motong ya. Ini ada tulisannya Hari di sini, nama saya ya, biar nggak hilang, karena cutter ini laris manis kalau di lapangan ya, untuk motong suatu ya, kayak buka open box ataupun eh, buka yang lain atau motong kertas atau yang lain, sangat berfungsi ini ya. Lanjut lagi ya, ini saya bawa meteran ya, setiap hari saya bawa meteran seperti ini ya, meteran 5 meter seperti ini ya. Gunanya seperti untuk apa? Kalian tahu sendiri, meteran ya untuk ngukur ya. Sesuai bidang saya di dunia furniture, saya selalu ngukur. Jadi ketepatan daripada ukuran dimensi itu sangat penting. Jadi saya selalu membawa meteran ini. Kalau tidak bawa meteran ini kayaknya pusing gitu ya. Jadi harus bawa, harus wajib saya bawa. Karena kalau nggak bawa ya pusing ya, nggak nyaman kalau nggak bawa meteran ini. Sedikit-sedikit jalan saya ngukur, sedikit-sedikit saya harus memastikan barang itu benar menggunakan meteran ini. Oke, ini mereknya apa ya? Ada seperti ini. Nanti kalian kalau mau tanya bisa komentar. Ini apa ya? Ini adalah magnet ya. Biasanya saya ngecek untuk skru yang sudah konversinya saya masukkan tek tuh. Nah, ada besinya enggak, tit itu saya seperti itu. Ini enggak begitu berguna. Nah, di tas saya itu ada seperti ini, obeng kecil ya. Biasanya saya memakainya untuk obeng item-item ataupun skrup yang min atau plus. Saya seretin ya, mengetes ya seret enggaknya ataupun membuka ya, ini sangat membantu sekali ya. Oke, next lagi ya, ini saya bawa ini ya, bukan obat ya ini guys, ini adalah benang ya. Saya selalu menggunakan benang ini untuk mengukur lengkung ya. Kalau dia ada suatu furniture biasanya yang dia itu panjang, biasanya kita kan nggak ada mistar yang panjang banget, itu kan nggak ada. Biasanya kita menggunakan tali ini ya, tali ini kita tarik, dia akan lurus. Kalau kayunya melengkung, dia akan terdeteksi ya, jadi akan melengkung seperti ini. Kalian bisa lihat, seandainya ini ya pokoknya ada bidang lurus ini. Oke, kalau ditarik tali seperti ini, dia akan tahu gapnya di tengah ini seperti apa ya. Kalau dia melengkung biasanya seperti ini ya. Kalau ini barang saya ini lurus, jadi dia nggak ada gap, jadi lurus seperti ini. Kalau dia melengkung ke bawah seperti ini, dia akan ada gap, jadi gapnya berapa ya. Jadi saya selalu bawa itu. Terus di dalamnya ini saya sering membawa kapur ya. Tas saya ini sering disebut tasnya Doraemon ya. Saya bawa kapur ya. Untuk apa? Biasanya di furniture itu kita goreskan kapur seperti ini, gitu akan nampak watermarknya ataupun nampak daripada ketidakrataan itu akan nampak ya dengan kapur ini. Ini juga alat bantu kita, alat bantu saya untuk pengecekan ya. Kenapa saya kasih botol seperti ini? Biar saya masukkan tas ini nggak rontok ataupun serbuknya itu nggak kemana-mana, biar tetap safety seperti ini dan bersih ya. Saya bawa ini. Oke, ini adalah kapur sebagai alat bantu saya, dan benang ini juga alat bantu saya untuk cek kelengkungan atau kelurusan ya. Lanjut. Nah, ini di sini ada tulisannya ya, penggaris besi. Saya sering juga bawa ya. Ini sangat berguna sekali untuk, sama seperti meteran, tapi dia sifatnya kan lebih keras ya, lebih strike
kuat gitu ya. Jadi saya ngukur di sini gap itu mudah sekali, langsung ya, kurang 1 mili, kurang 2 mili terlihat di sini ya. Saya sering pakai ini juga harganya murah. Lanjut, ini juga ada tulisannya, yaitu ada puller. Nah, ini garisan apa? Kalian mungkin bertanya-tanya, ini apa ya? Jadi ini adalah garisan untuk ngecek gap ya, diameter yang kecil-kecil seperti itu. Seandainya ada lubang seperti ini, ya lubang ini berapa gapnya ataupun berapa diameternya ya. Kita masukkan di sini, jarum sini. Oh, ternyata ini 7 mili. Nah, semacam ini ya. Jadi puller ini berfungsi untuk ngecek gap ya. Gapnya furniture itu berapa menggunakan garisan yang lancip ini. Oke, dimasukkan gini, gapnya seberapa. Ini puller ya, fungsinya untuk ngecek gap. Penggaris puller ini harganya 50 ke atas. Next, lanjut. Loh, saya juga punya ini ya. Gunting, saya tulisin ya, gunting ya. Buat apa? Kok isinya apa ya tasku ini? Ternyata ada gunting juga. Fungsinya untuk memotong serabut-serabut kayak benang. Kan ada kita furniture yang bentuknya maksudnya terbuat dari serabut ataupun rotan ataupun dia seperti kain, kertas, itu kan ada. Jadi ada hal-hal yang maksudnya reject karena dia serabut, itu juga bisa. Jadi harus kita potong, harus kita rapikan ya, rapikan. Jadi nanti bisa dipinjam sama orang-orang. Tapi kalau saya bawa seperti ini, biasanya itu lebih nyaman aja saya bawa gitu. Walaupun saya yang nggak ngerjakan, seandainya seperti ini. Ya. Nah, ini ada serabut. Kalau di dunia furniture yang bagus itu tidak boleh serabut seperti ini, jadi harus dipotong. Ini contohnya, harus bersih. Jadi biasanya digunakan untuk grass cloth, itu untuk memotong grass cloth, ataupun rotan, sisa-sisa rotan yang biasanya dibakar dan terus nggak bersih, itu biasanya dipakai ini ya. Ini inspirasi buat kalian yang mungkin masih menggunakan alat potong kayak pisau ya. Ini saya kasih kulit seperti ini biar lebih safety. Saya masukkan ke sini nggak rusak tas saya. Lanjut lagi. Oh, ada apa ini ya? Ini saya menggunakan juga yaitu gunting ya, cutter seperti ini. Cutter yang jenisnya dia seperti pensil ya. Dia akan lebih detail kalau dia harus mengeruak ataupun memotong suatu yang kecil ataupun suatu yang detail, itu sangat mudah dengan menggunakan ini. Yang tidak bisa dilakukan oleh cutter yang besar seperti tadi. Yang seperti ini ya. Ini kan tugasnya memotong, menggaris. Kalau ini fungsinya untuk memotong detail ya, lebih detail lagi, kayak carving ataupun ukir-ukiran, itu menggunakan ini saya. Ini tadi ada silika gel, saya masukkan ke sini biar nggak lembab ataupun nggak berjamur di tasku ya. Biasanya hujan-hujan itu masuk ke sini airnya, saya kasih ini lagi. Next ya, ini kalau ada ini adalah amplas 2000. Saya biasanya bawa juga sewaktu ada kayak metal ataupun furniture yang perlu diamplas dengan amplas ini ataupun dihaluskan, biasanya saya haluskan ya. Ini tidak melukai banget ya, karena ini sifatnya sangat halus ya. Biasa dipakai untuk yang rubber, untuk furniture yang terlalu kasar, itu sangat bagus ini. Ini amplas 2000. Oke. Next ya. Banyak sekali ini ternyata aku bawa. Ini penghapus ya. Saya bawa penghapus juga. Buat apa? Buat ngapus pensil? Enggak. Ya, biasanya saya gunakan untuk membersihkan noda-noda yang ada di kain. Kain-kain kayak bed ataupun di sofa ataupun yang di UPH ya, upholstery, itu biasanya kita harus bersihkan sedikit. Ini inspirasi juga buat kalian ya. Jadi kayak bekasnya garisan di kulit itu, kalau di aseton ataupun dikasih
pelarut itu akan rusak. Tapi kalau menggunakan ini, lah pelan-pelan itu akan bersih tanpa meninggalkan bekas kilap ataupun yang lain. Ini saya biasa menggunakan penghapus ini penghapusnya. Lanjut ya, ini ada fresh care. Biasanya saya pusing ataupun waktu kerja itu mengalami kepusingan itu, saya kasih sini. Walaupun nggak sering-sering pusing sih, cuma saya selalu bawa. Lanjut. Oh, di tengah sudah habis. Lanjut ya. Oh, ini di rongga kedua itu ada lagi hand sanitizer. Saya selalu bawa ya. Kita kan nggak tahu ya, kita bersinggungan sama siapa, harus megang apa. Selalu bawa hand sanitizer ya, untuk menjaga kita dari virus corona, juga membersihkan kita. Oke. Next, saya juga bawa amplas 400 biasanya untuk drawer ataupun top down. Untuk item-item yang kasar saya selalu bawa amplas. Maaf, ini tadi sisanya saya bawa juga. Ini beberapa hardware yang perlu saya coba ya. Ini mungkin kalau kalian tahu di dunia furniture ini ataupun dunia QC, ini adalah mark ataupun penanda ya, reject. Ini merah itu tandanya reject. Misalnya ada sobek ataupun crack, ada masalah, itu kita tandain ini, mereka akan tahu oh di mana titik rusaknya. Seandainya oh ini terkelupas, ditaruh sinilah kita ya, biar tahu rejectnya apa, jadi harus diperbaiki. Oke, ini saya masukkan lagi ya, karena gampang rontok guys. Lanjut. Banyak sekali ruang di tasku ini. Ya, ini bawa mal ya, mal untuk furniture juga. Beberapa mal kecil-kecil ini saya bawa biasanya. Ini juga ada mal kecil, itu hardware. Ini saya bawa seperti obeng. Depannya itu rata ya, tidak tajam, tapi dia datar. Bisa dilihat tuh, ini datar. Datar banget. Ini datar. Fungsinya apa? Yaitu saya kalau ngecek ataupun barang yang dia ada nail ataupun paku yang dia nggak bisa nancep maksimal, itu kan kita raba, itu kan melukai ya. Biasanya saya menggunakan ini terus dipukul tuk biar masuk, tanpa meninggalkan bekas daripada tajamnya si pemukul itu ya, kayak gitu. Biar tetap safety. Ini saya selalu pakai juga. Terus ini ketokan kuku. Jadi ini hampir mirip fungsinya sama gunting tadi, cuma ini akan lebih kuat. Tek itu ya. Saya biasanya sering menggunakan ketokan kuku juga. Oke. Ini alat-alat saya yang biasanya saya gunakan, maksudnya live ya, maksudnya langsung gitu. Jadi saya nggak harus kembali ke office ataupun kembali ke pinjam orang ya, karena alat-alat saya sudah ada di sini. Jadi seandainya saya panggil, Mas turut cek ini, nanti kamu akan langsung standby, jadi langsung oh ya bisa langsung cek gitu. Terus ada lagi yang saya nggak pernah bawa ini, yaitu ada skate mat ya, kalian tahu sendiri. Nah, skate mat ini sebenarnya penting ya, sangat penting, tapi ini untuk detail daripada ini ya. Biasanya ini nggak saya bawa, nggak pernah saya bawa, karena dibutuhkan aja kita bawa ya. Ini untuk mengukur tebalnya ini berapa ya, oh seperti ini ya. Tuh. Ini nggak saya pernah bawa karena besar ya. Besar dan mahal harganya. Lebihnya yaitu untuk flash disk juga saya nggak bawa banget. Ini juga nggak bawa, kayak stop kontak ini,
Ini stopwatch ini saya nggak bawa, ini untuk tes juga. Terus sama ini saya juga nggak sering bawa ya, alat ukur seperti ini nggak sering saya bawa karena ukurannya besar. Yang biasa saya bawa itu untuk yang fungsional, jadi langsung dibutuhkan, biasa seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang telah menyaksikan. Jadi bagi kalian yang tadi penasaran, sekarang udah nggak penasaran lagi, tahu kan isi tasku apa isinya. Jadi dikiranya itu makanan ya, jadi dikiranya itu kayak gorengan gitu ya guys. Jadi pasti kok kandel itu apa isinya, kadang-kadang mikirnya itu gorengan ataupun yang lain, padahal ya barang-barang kayak gini ya loh, nih tuh, ini semuanya ya bawa benteot gitu. Kalau nggak bawa saya biasanya nggak enak, jadi saya harus bawa itu. Jadi terima kasih ya, semoga menghibur kalian dan menambah pengetahuan kalian tentang isi tas saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Jangan lupa share di sosial media kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.